Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Hayatus Soleha, nomor induk mahasiswa 1908-2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem dan interaksi menggunakan media 3 dimensi. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu ekosistem dan interaksi. Jadi, ekosistem dan interaksi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ekosistem ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu komponen abiotik dan biotik. Abiotik adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk mati. Contohnya itu adalah air yang ada di sekitar kita, tanah, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Contohnya bisa kita lihat itu ada tumbuhan, ada hewan seperti kucing, sapi, terus manusia, terus ada juga jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam 4 jenis interaksi dalam ekosistem. Yang pertama itu adalah netral. Netral adalah hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling mengganggu. Contohnya itu adalah hubungan antara burung dan kucing. Yang kedua itu adalah kompetisi, yaitu adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling bersaing. Contohnya badak bertengkar dengan badak. Terus yang ketiga yaitu adalah predasi. Itu adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa. Contohnya harimau mengejar rusa. Nah, yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Yang dimana simbiosis ini terbagi pula dengan 3. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, yang mana itu adalah saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Selanjutnya yang kedua itu adalah simbiosis komensalisme, yaitu dimana hubungan ada yang diuntungkan, ada juga yang tidak dirugikan gitu. Contohnya hubungan antara bunga anggrek dengan inangnya. Nah, yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme, di mana satu diuntungkan sedangkan satu lagi dirugikan. Contohnya itu adalah hubungan antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan sedangkan manusia dirugikan karena kekurangan darah. Baiklah, terakhir saya akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem sawah menggunakan media 3 dimensi sebagai berikut. Baiklah, ini adalah rantai makanan dalam ekosistem sawah menggunakan media 3 dimensi yang dimana memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita mulai dari daun padi sebagai produsen akan dimakan oleh belalang yang menjadi konsumen pertama. Lalu belalang ini akan dimakan oleh kodok yang sebagai konsumen kedua. Sedangkan nanti kodok akan dimakan oleh ular. Selanjutnya ular yang sebagai konsumen ketiga ini akan dimakan oleh elang yang sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Nah, apabila dalam ekosistem ini ada salah satu makhluk hidup mengalami kepunahan, maka itu akan berpengaruh dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya aja, apabila kodok mengalami kepunahan, maka ular akan semakin sedikit. Jika ular semakin sedikit, maka elang juga akan semakin sedikit. Sedangkan pada belalang, apabila kodok semakin sedikit, maka belalang akan semakin banyak dan padi akan semakin sedikit karena sering dimakan oleh belalang. Makanya apabila ada salah satu yang berlebih, maka itu akan berpengaruh pada ekosistem sehingga dalam ekosistem itu akan terjadi ketidakseimbangan. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.